balik lagi di channel aku. Terima kasih yang udah ngeklik video ini. Dan seperti biasa buat kalian yang baru di channel aku, jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Yaudah subscribe, terima kasih banyak. Oke, langsung aja kita mulai. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan nyeritain sebuah cerita yang menurut aku sedih banget. Sedih, terus gregetan juga, dan ya nggak nyangka gitu, karena ini itu ceritanya bakalan berkaitan dengan ibu dan anak. Jadi masih berkaitan dengan seorang ibu dan juga seorang anaknya gitu guys. Oke guys, jadi perempuan dia ini adalah seorang perempuan yang bernama Amelia Di Stasio, dan dia ini merupakan ibu dari anaknya yang bernama Antonio dan masih berusia 4 tahun. Dan wanita ini tersangka telah membunuh anaknya sendiri. Yap, anaknya tersebut yang masih berusia 4 tahun yang bernama Antonio. Jadi si Antonio ini yang masih berusia 4 tahun ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Dan si Di Stasio ini dia ini bilang kalau misalnya dia itu tidak mau tanggung jawab lagi terhadap pengasuhan anaknya ini guys, karena anaknya ini yang bernama Antonio ini itu ya autisme guys. Jadi dia ini kayak mau lepas tangan terhadap tanggung jawab dia untuk ngasuh si Antonio ini guys, untuk ngasuh anaknya sendiri. Jadi dia nggak mau ngasuh anaknya lagi karena anaknya ini autisme guys. Nah guys, polisi pertama kali diberitahu tentang kematian si Antonio ini ya dari seorang tetangganya guys. Jadi tetangganya ini nelpon, halo pak, ini di apartemen Di Stasio ada asap banyak banget yang keluar gitu. Maka dari itu si polisi ini langsung cepet-cepet buat meriksa apa sebenarnya terjadi di apartemen tersebut. Dan kejadian ini terjadi pada tanggal 28 September 2017. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan kebakaran, itu pasti ada petugas pemadam kebakaran. Jadi pada saat itu petugas pemadam kebakaran langsung menuju ke TKP, menuju ke apartemen tersebut dan memperhatikan, alias dia langsung cari ini sumbernya dari mana sih sumber asapnya ini. Dan ternyata ditemukan bahwa sumber asapnya ini dari kompor guys. Nah, setelah dicari tahu nih ya sumber dari kebakaran tersebut, si petugas pemadam kebakaran ini juga menemukan seorang mayat anak kecil, ya si Antonio ini yang masih berusia 4 tahun, di kamar mandi sudah terbakar sampai tewas. Saat ditemukan tewas, tubuh dari si Antonio ini itu terikat gitu guys. Jadi lengannya itu diikat di belakang ini, terus di bagian pinggangnya juga diikat juga gitu. Jadi kayak 2 kali gitu ngikatnya. Dan juga kepalanya itu ditutup dengan kantong plastik gitu guys. Nah, saat kebakaran terjadi tuh ya guys, jadi pada saat petugas pemadam kebakaran itu sampai di apartemen tersebut, si ibunya ini, si Di Stasio ini tuh nggak ada di situ guys. Jadi dia nggak ada di tempat kejadian tersebut. Jadi dia mungkin kabur gitu guys. Untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam ya, jadi si tetangga-tetangga dari apartemen tersebut itu pasti diwawancarai kan. Dan tetangganya ini bilang kalau misalnya ibu dari si anak tersebut, si Antonio ini tuh emang suka memarahi dan menyiksa si Antonio ini guys. Nah, kemudian ada salah satu hasil wawancara dari tetangganya. Dia ini bilang kalau misalnya tanggal 27 September, jadi sehari sebelum terjadi pembunuhan, alias malam pembunuhan itu terjadi, si tetangganya nih bilang, aku nih dengar kalau misalnya si Antonio ini alias anak kecil tersebut bilang ke ibunya kalau misalnya dia bilang kayak gini, ibu tolong berhenti, aku tidak akan melakukannya lagi. Jadi mungkin langsung dong aja ya kalau misalnya si ibunya ini pasti lagi ngelakuin sesuatu ke anaknya ini sampai si anaknya ini memohon untuk berhenti. Dan dia bilang kalau misalnya dia tidak akan melakukannya lagi. Mungkin si Antonio ini tuh ngelakuin kesalahan dan membuat ibunya ini marah, sehingga ibunya ini mungkin melakukan sesuatu kepada si Antonio ini, dan si Antonio ini minta ampun ke ibunya agar tidak melakukannya lagi dan please stop mom, kayak gitu mungkin ya. Jadi dia kayak berusaha untuk udah mas, udah gitu, stop, berhenti gitu. Mungkin sakit atau gimana, gak tahu guys.
Nah, juga ada salah satu saksi yang mengatakan kalau misalnya pada hari H tersebut ada suara gedoran gitu dari apartemennya di stasiun ini, guys. Kemudian saksi yang terakhir dia juga bilang kalau misalnya dia melihat ada seorang wanita yang kayak sudah letih gitu, kayak mungkin panik atau ya pokoknya panik lah kalau misalnya abis membunuh orang gitu kan. Dan itu aku yakin itu adalah ibunya si Antonio ini. Jadi dia itu berusaha untuk kabur dari jendela apartemennya dan keluar, guys. Dan pada akhirnya si Di Stasio ini itu ditangkap saat dia lagi berjalan di jalan raya, guys. Jadi dia pada saat perjalanan untuk kabur gitu, dan polisi berhasil menangkap dia, guys. Dan ternyata sebelum ditangkap, si Di Stasio ini tuh mendekati salah satu seorang pria gitu yang berada di halte bus. Jadi dia bilang nih ke pria itu, permisi, kamu ada kenal nggak ya sama pendeta yang bisa menerima dosa yang berat atau yang bisa mengampuni dosa yang berat gitu. Dan ya pasti kalian tau lah. Jadi dia tuh udah mulai nyesel dan udah mulai berdosa banget kan, karena sudah membunuh anaknya sendiri, guys. Saat ditangkap, si polisi ini menemukan bukti atau fakta bahwa ibunya ini alias si Di Stasio ini, dia itu kayak nge-search di Google dan keywordnya ini kayak gini, guys. Bagaimana cara membunuh kanibal, guys. Jadi dia mencari informasi tersebut di Google. Nah, setelah itu dia cari itu kan informasi bagaimana cara membunuh kanibal, dan dia ketemu salah satu konten diskusi gamers yang pada saat itu si gamers ini itu tentang berdiskusi nih tentang tentang permainan pembunuhan kanibal, guys. Dan si gamers itu menyarankan untuk membunuh kanibal dengan cara api dan juga minyak, ya alias dengan cara membakarnya. Nah, pada saat itu si polisi ini udah nemuin bukti yang kayak gitu, dan polisi ini udah kayak dong gitu, kayaknya ibunya ini nggak waras atau punya gangguan mental dan kejiwaan gitu. Hingga pada akhirnya si Di Stasio ini dibawa ke psikolog, dan si Di Stasio ini itu mengaku bahwa dia ini menganggap bahwa anaknya ini seorang kanibal, kelinci percobaan, dan juga vampir, guys. Jadi dalam kesimpulannya, Antonio ini itu merupakan ancaman bagi hidup si Di Stasio ini. Ya, jadi si Di Stasio ini menganggap bahwa si Antonio ini adalah ancaman dia, ancaman dalam kehidupannya dia gitu. Jadi dia tuh kayak nggak tenang gitu hidupnya kalau misalnya ada si anaknya ini alias si Antonio ini, guys. Nah, hingga pada akhirnya nih dia ini tuh tidak dianggap sebagai pembunuh beneran gitu. Jadi kayak polisi menyimpulkan bahwa si Di Stasio ini itu mengalami gangguan mental, maka dari itu dia melakukan pembunuhan tersebut. Jadi dia kayak nggak ditahan di penjara, melainkan dia ditahan di layanan kesehatan gitu, guys. Dan si Di Stasio ini tuh ditahan di layanan kesehatan itu seumur hidupnya. Jadi dia tidak akan pernah keluar dari layanan kesehatan tersebut. Jadi dia akan terus dipantau dan juga terus dikasih saran-saran atau kayak pengobatan gitu, guys. Yap, jadi gitu guys cerita dari si Di Stasio dan juga si Antonio ini. Ini benar-benar sedih banget karena anaknya ini masih berusia 4 tahun, masih kecil banget, dan sudah harus dibunuh dengan cara yang sangat-sangat keji, sangat-sangat kejam sekali, yaitu dengan cara dibakar hidup-hidup. Parah gak sih? Jadi dia tuh ngikat anaknya dulu, terus baru dibakar. Parah banget. Ya mungkin ditambah lagi faktor bahwa si ibunya ini nggak sehat secara mental gitu ya. Jadi ya dia ngakuin itu tanpa dipikir-pikir lagi. Jadi ya udah terjadi aja kejadian pembunuhan tersebut. Ini benar-benar menyedihkan sekali dan sekaligus gregetan banget. Parah banget sih. Oke guys, jadi gimana nih cerita alias kejadian mengerikan ini? Menurut kalian gimana nih? Sedih atau menakutkan atau gimana guys? Komen di bawah ya.
Oke guys, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, terima kasih banyak. Oke, jadi sampai jumpa di lain hari. Dalam aku.